Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya lah sehingga kita masih bertemu di YouTube Gen Miranda TV. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan taslim kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliaulah yang telah membawa umatnya dari alam gelapan menuju alam yang paling terang beneran yang disinari oleh Adinul Islam atau cahaya Islam. Sebagaimana biasa, kemarin saya mengungkapkan sebuah kisah yaitu tentang Ka'bah, dan ini saya akan ungkapkan tentang Hajar Aswad yang tertanam di Ka'bah, atau saya akan membaca sejarah Hajar Aswad dan pembangunan Ka'bah. Sejarah Hajar Aswad dan pembangunan Ka'bah. Sebagian besar umat Islam, terlebih khusus jemaah haji, mengenal dengan baik batu hitam Hajar Aswad yang terletak di sudut Yamani Ka'bah. Beberapa di antaranya bahkan pernah mencium Hajar Aswad tersebut, batu yang memiliki nilai sejarah dalam perkembangan Islam sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam hingga masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada awalnya Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membangun Ka'bah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 125 dan 128. Bismillahirrahmanirrahim. Wa izzalna baita masyabatan nasi wa amnan wa tahiju min maqami Ibrahim musalla wa idna illa Ibrahim wa Ismail an tahira batiya litaifina wal akafina rukahi sujud. Dan selanjutnya dalam surat Al-Baqarah ayat 128, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana waja'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina amatam muslimatal laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada awalnya Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membangun Ka'bah, dan Ka'bah adalah tempat ibadah pertama yang dibangun di dunia. Sebagaimana disebutkan dalam kitabnya Qisas Al-Anbiya, kisah para nabi dan rasul, Ibnu Katsir menjelaskan saat pembangunan Ka'bah hampir selesai dan masih terdapat satu ruang kosong untuk menutupi temboknya, Ibrahim berkata kepada anaknya Ismail alaihissalam untuk mencari batu agar ruang kosong itu bisa segera tertutupi. Pergilah engkau mencari sebuah batu yang bagus untuk aku letakkan di salah satu sudut Ka'bah sebagai penanda bagi manusia. Ismail pergi dari satu bukit ke bukit lain untuk mencari batu yang paling baik. Ketika sedang mencari, malaikat Jibril datang pada Ismail alaihissalam dan memberinya sebuah batu hitam Hajar Aswad yang paling bagus. Dengan senang hati ia menerima batu itu dan segera membawa batu itu diberikan pada ayahnya. Nabi Ibrahim alaihissalam pun gembira dan mencium batu itu beberapa kali.
Kemudian Ibrahim alaihissalam bertanya pada putranya, "Dari mana kamu peroleh batu ini?" Ismail alaihissalam menjawab, "Batu ini aku dapat dari yang tidak memberatkan cucuku dan cucumu." Ibrahim alaihissalam mencium batu itu lagi dan diikuti juga oleh Ismail alaihissalam. Begitulah sampai saat ini banyak yang berharap bisa mencium batu yang dinamai Hajar Aswad itu. Dalam buku Ibnu Katsir disebutkan, ketika Ibrahim memerintahkan Ismail untuk mencari batu tersebut, Ismail merasa sangat letih. "Wahai ayah, aku merasa malas dan capek." Ibrahim berkata, "Biar aku saja yang mencari." Lalu ia pergi dan bertemu dengan Jibril yang membawakan batu hitam dari India. Sebelumnya, batu itu putih pak permata. Adam membawanya ketika ia turun dari surga. Batu tersebut berubah menjadi hitam karena dosa-dosa manusia. Lalu Ismail datang dengan membawa sebuah batu, namun ia telah melihat batu di salah satu sisi Ka'bah. Ismail berkata, "Wahai ayahku, siapakah yang membawa batu ini?" Ibrahim menjawab, "Yang membawa adalah yang lebih giat darimu." Lalu keduanya melanjutkan pembangunan Ka'bah sambil berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah dari kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Surat Al-Baqarah ayat 2. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.